Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Aji Hartono, NIM 23416261201194. Di sini saya tidak sendirian, yaitu teman oleh rekan saya yaitu Dimas Rizky Suryahana, NIM 23416261201158, dan juga Raidina Faiz Sokaimi Putra, NIM 23416261201136. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil kunjungan industri kami, yaitu yang bertepatan di PT SAP Elektronik Indonesia, yaitu di kawasan KIC Industri Karawang. Dan juga yang saya hormati tidak lupa Bu Dwi Epti Hidayati selaku dosen ekonomi manajerial dan pembimbing kunjungan industri ini. Yaitu yang pertama yaitu ada profil perusahaan. PT SAP Elektronik Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik, merupakan dari bagian SAP Corporation atau perusahaan multinasional asal Jepang. PT ini bergerak di bidang produksi berbagai produk elektronik seperti lemari es, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Dulunya PT ini bernama Yasonta, didirikan pada tahun 1969, dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi PT SAP Elektronik Indonesia yang sudah mungkin terkenal sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Dalam era globalisasi dan revolusi industri ini, transformasi dunia industri berlangsung sangat cepat dan menuntut dunia pendidikan untuk selalu beradaptasi. PT SAP Elektronik Indonesia yang merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang berskala internasional dan telah menerapkan sistem Lean Manufacturing, menjadi salah satu destinasi yang ideal bagi para mahasiswa untuk belajar secara langsung tentang praktik manajerial atau operasional di industri. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raidina Faiz. Di sini ada tujuan dari kunjungan industri ke PT SAP Elektronik Indonesia. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang praktik produksi modern dan sistem manajemen mutu di industri elektronik. Di situ mahasiswa bisa mengamati bagaimana produksi saat ini di hampir di seluruh pabrik-pabrik itu pasti menggunakan robot. Sekarang itu tenaga dari sumber daya manusia itu mulai menipis, digantikan dengan robot-robot karena menggunakan robot itu lebih efisien, lebih efektif, dan lebih hemat biaya, bisa mengurangi pengeluaran perusahaan. Yang kedua, menjelaskan penerapan teori manajemen seperti marketing mix, manajemen SDM, pengambilan keputusan, keuangan nyata. Nah, di situ juga mahasiswa diberikan penjelasan ilmu tentang marketing, bagaimana memasarkan produk, bagaimana menawarkan produk kepada pelanggan hingga produk tersebut bisa sampai ke tangan pelanggan. Lalu ada selanjutnya manajemen SDM. Di situ mahasiswa yang mengikuti kunjungan industri ke PT SAP Indonesia diberikan penjelasan bagaimana manajemen SDM, sistem manajemen SDM di PT SAP Indonesia dijalankan, mulai dari penyaringan tenaga kerja yang melamar, disaring-saring hingga diberikan pelatihan hingga menjadi karyawan. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan keuangan. Di situ juga para mahasiswa diberikan penjelasan sedikit tentang keuangan perusahaan, keputusan apa yang harus diambil jika perusahaan mencapai laba dan bagaimana perusahaan bisa mencapai laba. Di situ semua diperhitungkan, mulai dari pengeluaran perusahaan semuanya. Lalu selanjutnya menumbuhkan keterampilan analisis mahasiswa melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan pelaku industri. Di sini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana prosedur di perusahaan besar seperti PT SAP Elektronik ini, contohnya bagaimana SOP-nya, bagaimana proses-proses produksinya, bagaimana alur-alur berjalannya, standar-standar dari SOP yang ada di PT SAP Indonesia. Lalu selanjutnya membangun sinergi antara institusi pendidikan tinggi
dengan dunia usaha dan industri. Lalu di slide selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam kegiatan kunjungan industri ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan observatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan data yang diperoleh selama kegiatan kunjungan. Dan pendekatan observatif digunakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan kerja, proses produksi, dan sistem manajerial yang diterapkan oleh PT Sharp Electronic Indonesia. Lalu ada hasil kunjungan industri. Nah, dari kegiatan kunjungan industri ini ke PT Sharp Electronic Indonesia itu memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengenali dan memahami secara langsung proses produksi serta sistem manajemen yang diterapkan di dunia industri elektronik, khususnya di PT Sharp Indonesia. Di mana pada saat kunjungan di sesi pertama, pada saat para mahasiswa dan pendampingnya sampai di PT tersebut, langsung disambut oleh tim public relation dari PT Sharp Indonesia ini dan diberikan pemaparan mengenai penjelasan perusahaan, visi dan misinya, struktur organisasi, serta pencapaian produksi selama beberapa tahun terakhir. Lalu setelah sesi tersebut selesai, dilanjut dengan sesi kunjungan ke factory tour dengan rute yang sudah disiapkan. Mahasiswa ini dapat mengamati secara langsung tahapan proses produksi, mulai dari perakitan, pengecekan kualitas, hingga tahap pengemasan. Jadi mahasiswa diberikan langsung pengamatan langsung dan sambil dijelaskan bagaimana proses produksi terjadi, mulai dari input, barang masuk, hingga diproses untuk menjadi barang jadi, dan akhirnya outputnya adalah barang jadi tersebut yang bisa dipasarkan, yang sudah lolos dari pengecekan kualitas. Nah, lalu setelah melakukan factory tour, kunjungan industri ini dilanjut ke showroom produk PT Sharp yang menampilkan berbagai macam produk unggulan seperti lemari es. Di sini bahkan lemari es yang sudah sangat canggih ya, seperti lemari es inverter yang hemat energi. Terus juga ada mesin cuci yang ramah lingkungan, ada AC plasma cluster, dan TV LED yang terbaru. Di showroom juga ada TV analog yang sudah lama, yang sudah tidak produksi. TV itu terakhir produksi tahun 90-an, sudah tidak produksi. Di situ TV itu hanya dipajang saja, itu sudah menjadi barang antik yang cukup mahal. Nah, lalu setelah sesi showroom, kita ada sesi tanya jawab di mana mahasiswa itu bisa mengajukan pertanyaan. Para mahasiswa mengajukan pertanyaan seputar tantangan industri di manufaktur, strategi daya saing Sharp di era digital, dan peluang kerja di bidang supply chain, pemasaran, dan produksi. Pihak perusahaan menjawab dengan terbuka dan menekankan pentingnya skill komunikasi, adaptasi teknologi, dan komitmen terhadap kualitas kerja sebagai kunci untuk sukses di dunia industri. Dan PT Sharp juga seringkali membuka lowongan untuk magang untuk mahasiswa yang ingin magang, untuk bahkan yang sekolah untuk PKL gitu yang sama saja dengan magang itu. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Dimas. Terima kasih. Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan selama kunjungan industri kepada Sharp Electronic Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang konkret dan bermakna bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana teori-teori manajemen diaplikasikan di lingkungan industri, khususnya dalam aspek produksi, pengambilan keputusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta strategi pemasaran produk. Mahasiswa juga menyaksikan penerapan sistem lean manufacturing yang mendukung efisiensi produksi, penggunaan teknologi otomatisasi, penerapan budaya kerja 5R, dan strategi diferensiasi produk yang berbasis inovasi dan branding. Melalui diskusi dengan pihak perusahaan, mahasiswa memperoleh gambaran tentang tantangan dunia kerja dan pentingnya kesiapan soft skill serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi.
Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan serupa, disarankan agar kunjungan industri dilakukan secara rutin, terjadwal, dan diikuti oleh sesi refleksi atau studi kasus agar mahasiswa dapat menginternalisasi hasil observasi mereka dengan lebih baik. Selain itu, mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri secara optimal sebelum kegiatan melalui pembekalan materi dan studi awal tentang perusahaan yang akan dikunjungi, sehingga diskusi dapat berjalan lebih aktif dan mendalam. Dari pihak perusahaan, kegiatan ini dapat lebih berdampak jika dilanjutkan dengan kerjasama seperti program magang atau studi riset bersama yang memungkinkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan inovasi atau efisiensi proses. Dengan demikian, kegiatan kunjungan industri tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing lulusan dan memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia industri. Oke, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.